Halo guys, selamat datang lagi di channel saya. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya bikin video itu backgroundnya jadi blurry atau ngeblur gitu ya. Nah, ini keterampilan penting banget, teman-teman harus coba. Apalagi sekarang caranya gampang banget gitu. Nah, sebelum mulai, saya mau ajak dulu teman-teman untuk lihat kenapa sih penting atau kenapa sih perlu gitu. Ya dong, orang dewasa kalau nggak tahu alasannya dulu nggak afdol dong gitu ya. Nah, jadi dari peninjauan saya ada 3 alasan kenapa teman-teman perlu juga berlatih gimana caranya untuk bikin video itu backgroundnya jadi blurry atau ngeblur gitu. Yang pertama adalah berat. Ulang. Yang pertama adalah karena kita semua tahu nggak semua orang di rumahnya punya setup background yang bagus buat syuting, ya kan? Termasuk saya nih gitu. Saya kamarnya nggak terlalu bagus untuk backgroundnya, lightingnya gitu ya, dan kadang juga suka kalau nyari angle susah, tiba-tiba nemu baju digantung lah gitu. Kalau apes tiba-tiba ada kolor digantung gitu ya kan, kolor adik saya tapi nah itu berarti kan kalau kita menguasain cara untuk bikin background video jadi blur, seenggaknya kita bisa meminimalisir adanya tampilan-tampilan yang nggak proper atau kurang bagus gitu ya kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah variasi ya. Mungkin kalau teman-teman biasanya udah suka pakai green screen gitu kan, kemudian nanti image belakangnya diganti dengan virtual background, ya itu bagus, ya itu sangat bagus dan bisa diterusin. Bahkan sampai ke level profesional pun menggunakan gitu ya, di TV-TV semua kan diganti kan dengan virtual background dan newsnya masing-masing. Tapi bosen nggak sih? Ya kan, jadi masa pakai virtual background terus? Kayaknya sesekali menghadirkan nuansa yang lebih nyata, lebih natural, menunjukkan situasi yang asli, tapi memang kita coba minimalisir distraksinya, itu akan jadi lebih bagus. Nah, itu yang kedua. Terakhir, nomor 3, itu adalah menggunakan latar belakang blur. Ini otomatis meningkatkan kualitas video kita dong. Udah jelas banget ya gitu. Karena objek-objek yang di sekitar yang tidak relevan di minimalkan pandangannya gitu ya, otomatis ya matanya pemirsa jadi lebih bisa fokusnya ke kita gitu. Nah, ini kan sangat membantu ini ya, upaya penyampaian informasi dari narasumber yang ada di video gitu. Kalau teman-teman sering lihat juga, yang sering nonton YouTube, kalau lihat youtuber kelas kakap gitu ya, atau yang udah terkenal gitu, kayak kalau saya sih tontonannya biasanya nonton Joshua Timothy kalau yang lokal, atau saya nonton Aniduk ya kalau yang dari luar gitu ya. Saya suka nonton tips-tips soal YouTube dan teman-temannya. Itu mereka juga menggunakan teknik yang sama tuh untuk meminimalkan pandangan pemirsa ke objek-objek yang tidak relevan. Nah, jadi kalau teman-teman mau go higher quality videonya, ini akan jadi kompetensi yang butuh banget. Nah, sebelum mulai untuk latihan pakai aplikasinya, saya akan kenalin dulu prinsipnya. Gimana caranya untuk bisa bikin kok ada wajah kita fokus tapi sisanya ngeblur. Nah, teman-teman, ini akan sedikit belajar teknik fotografi. Ini akan kita ulang-ulang terus, istilahnya itu adalah aperture. Nah, jadi ini adalah bagian yang bisa menghasilkan efek bokeh atau efek buram latar belakang. Dan bagian aperture ini adalah bagian yang mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke lensa gitu. Jadi baik di lensa kamera yang manual maupun di lensa smartphone teman-teman gitu, itu ada bagian yang namanya aperture. Nah, aperture itu semakin besar size aperture-nya, maka itu akan lebih menghasilkan gambar yang blurry gitu. Jadi gimana nanti cara mainnya adalah kita akan pakai aplikasinya untuk kita atur yuk aperture-nya jadi semakin besar size-nya. Nah, menariknya adalah semakin besar size-nya itu nanti ditunjukkan dengan indikator F-nya, angkanya malah semakin turun. Nanti kita tunjukin ya, kita akan kasih lihat. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, ayo kita cek, kita pelajarin caranya. Oke, jadi aplikasi yang kita akan pakai untuk membuat efek blur background dengan cepat itu namanya adalah Vocos Live. Coba kita lihat di App Store dulu ya. Jadi di App Store itu, kalau teman-teman search dengan Vocos gitu ya, itu nanti akan muncul kayak gini logonya nih. Nah, nih Vocos Live. Nah, ini aplikasinya. Aplikasinya ini
bisa diinstal gratis, banyak fiturnya yang bisa dipakai gratis. Kalau mau versi lebih lengkapnya atau pro-nya bisa berbayar gitu, 250.000 dan lifetime. Jadi bukan bulanan gitu ya, bukan langganan, sekali beli langsung jadi hak milik. Tertarik boleh juga nanti kalau mau dieksplor, lihat aja fiturnya sesuai dengan kebutuhan atau enggak gitu. Nah, jadi si Vocos Live ini cara pakainya gampang banget. Mungkin kalau teman-teman udah familiar dengan beragam video editor gitu ya. Jadi Vocos Live itu di dalamnya fiturnya ada ya namanya video editor ya, ada edit video gitu ya. Dan bisa juga ngambil gambar pakai kamera dalam aplikasinya, maksud saya gitu. Nah, di sini untuk membuat efek bokeh, dua fitur atau dua pilihan yang paling perlu dikuasain itu adalah take portrait video dan juga edit video. Nah, jadi cukup pakai aplikasi ini aja. Nah, sekarang saya akan tunjukin proses awalnya, yaitu kita harus ambil dulu video dengan mode portrait gitu. Nah, jadi kita ketuk. Nah, lalu di sini standar ya. Jadi akan masuk ke kamera depan. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini lagi syuting. Jadi tampilannya kayak gini. Saya akan coba majuin gitu ya. Saya akan coba naikin sedikit. Nah, oke. Hop. Yes. Nah, kayak gini ya. Nah, ini adalah layar iPad saya pakai kamera selfie-nya Vocos gitu. Nah, untuk teman-teman kalau lihat gitu ya, di sebelah kanannya adalah menu-menunya gitu ya, bisa munculin menu untuk ngatur rasio juga. Terus di sini juga ada indikator untuk penangkap suara. Nah, ini pengatur kecerahan gitu ya, kalau mau diatur geser kiri kanan. Ada filter juga ya, jadi lumayan bagus aplikasinya gitu. Nah, tapi saya akan fokus untuk memperagakan yang mengambil gambar portrait kemudian kita bikin blurry gitu ya. Nah, di sini saya akan ketuk tombol rekam. Nah, ini ya, yang ada siluet wajah saya nih. Ini nandain dia fokusnya kemana itu sebenarnya. Jadi dalam lingkaran merah ini kalau teman-teman lihat nih ada wajah saya siluet. Jadi tandanya fokus kameranya portraitnya sedang ke wajah saya gitu. Nah, kita coba rekam ya. Oke, ini sudah merekam. Tes 1 2 3. Halo. Di sini sekarang kita sedang merekam video portrait untuk dibuat backgroundnya jadi blurry. Oke, ini cukup ya. Kita pause, kita stop ya. Lalu kalau sudah, nah sekarang kita perlu masuk ke menu untuk editing videonya. Nah, jadi kita mundur. Nah, ini saya pertahankan begini aja ya. Kayaknya begini juga masih enak untuk dilihat. Di sini ayo kita pakai modenya edit video. Nah, oke. Nah, di sini pastiin teman-teman, satu kuncinya adalah pastiin videonya itu diambil dengan mode portrait. Karena kalau nggak portrait nggak bisa gitu. Jadi pastiin portrait dulu, cari di direktorinya portrait di sini. Nah, berarti ini adalah video-video yang bisa ada dibuat backgroundnya jadi blur. Nah, kita coba ini yang terakhir ya, kita buat tadi ya. Ketuk. Karena cuma pakai satu video aja, yuk kita pakai satu video aja. Untuk edit. Oke, nah ini adalah videonya yang tadi ya. Nah, ini ada permintaan rating ya, karena aplikasinya bagus saya kasih 5 deh. Saya submit. Oke, tapi reviewnya nanti ya. Oke, nah ini adalah tampilan editingnya. Familiar dengan video editing? Ya harusnya sih udah nggak terlalu asing lah ya dengan beberapa istilah di sini gitu ya. Ya nambahin emoji, nambahin stiker, nambahin teks dan lain sebagainya. Ya ini aplikasinya bagus kok buat video editing. Nah, tapi yang saya mau tonjolin fiturnya adalah fitur membuat background jadi blur dalam sekejap. Nah, caranya adalah ketuk videonya. Lalu lihat ada menu kecil di sebelah kiri, tulisannya aperture ya. Nih, yang ini ketuk. Nah, lalu di sini modenya akan berubah. Tampilan-tampilan di kanannya ini adalah menu-menu dalam aperture. Gitu. Tadi saya sempat bilang ada ukuran gitu ya, lalu ada fokusnya gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat di wajah saya ini ada kotak merah. Ini menandakan bahwa fokusnya itu sedang ada di area wajah ini. Jadi sensornya itu secara otomatis tadi
karena di lingkaran merah tadi ada wajah saya, dia langsung mencoba mengidentifikasi kayaknya wajah manusianya yang ini deh. Alhamdulillah ya, berarti wajah saya masih teridentifikasi, masih wajah orang gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita atur adalah tadi kalau di awal video adalah ukuran aperture-nya. Jadi perlu masuk ke sini, size, ketuk sekali. Nah, lalu di sini akan muncul sebuah menu untuk mengatur ukuran ya. Jadi digeser kiri kanan. Kalau digeser ke kiri, maka aperture akan semakin kecil, sehingga backgroundnya akan semakin tidak ngeblur atau semakin jelas gitu ya. Nah, kalau geser ke kanan, maka backgroundnya akan semakin ngeblur karena ukuran aperture-nya jadi semakin besar. Kelihatan nggak bedanya? Nih, kita lihat ya. Mungkin kita coba fokus ke objek pintu gitu ya. Ini saya geser. Kalau kecil, pintunya kelihatan ya. Kalau besar, pintunya jadi hilang. Nah, ini kalau di play kayak gini ya. Tes 1 2 3. Halo, di sini sekarang kita sedang merekam. Kelihatan ya. Jadi bagian yang fokus akan selalu tetap bagus gitu ya, tetap terlihat dengan jelas, tapi bagian belakangnya akan langsung dibuat jadi blurry gitu. Nah, keren kan? Jadi gampang banget ya untuk bikin video blurry ya, nggak kayak dulu harus manual banget gitu dari sejak pengambilannya diatur-atur. Nah, ini membuat jadinya kalau bikin video kan yang penting dapat video rekamannya portrait bisa langsung digeser aperture-nya jadi besar, tada, jadi video blurry deh. Nah, ini kalau udah sampai kayak gini terserah teman-teman apakah nanti mau diedit lagi ya. Kalau mau speednya diatur ya boleh, mau ubah warnanya, well banyak banget fitur editingnya. Saya nggak akan fokus bahas itu hari ini. Nah, saya akan langsung ajak teman-teman untuk kita render videonya. Jadi rendernya di sini ya, di pojok kanan atas. Nah, di sini kalau mau ekspor video, di sini pastikan dulu teman-teman pilih resolusi yang tepat. Sayangnya kalau misalnya gratis dan nggak berbayar ya gratis nggak berbayar lah. Gratis itu kita nggak bisa sampai nyoba yang resolusinya HD 1080 atau 4K. Ya, namanya juga gratis ya kan. Tapi cukup lah kalau untuk cuman bikin video kayak video pembelajaran atau mungkin editing sederhana ya bisa-bisa aja. Tapi kalau nanti teman-teman tertarik untuk explore pro-nya boleh banget gitu ya. Nah, di sini export video. Nah, tinggal ditunggu aja. Nah, dia akan rendering gitu ya. Kecepatan rendering akan sangat bergantung dengan jeroan dari alat yang dipakai gitu ya. Kalau saya pakai iPad Pro 2018, jeroannya lumayan kenceng. Tapi kalau teman-teman pakai iPad yang lebih kenceng lagi gitu ya, yang Pro terbaru atau yang lain sebagainya, ya bisa jadi makin kenceng gitu. Nah, ini kalau udah berarti kalau kita masuk ke Photos. Nah, ini adalah video yang barusan kita proses, kita render. Cakep ya? Gimana? Gampang kan bikin video yang latar belakangnya dibuat background blur gitu atau bokeh? Gampang kan? Gampang kan? Well, balik lagi karena teknologinya udah nyediain segitu canggihnya sih, ya emang pastinya jadi gampang ya gitu. Nah, balik lagi ini hanya satu peragaan sederhana pakai satu buah aplikasi aja ya, yang saya peragain pakai Vocos Live. Apakah ada aplikasi lain yang juga mendukung? Banyak, ya banyak banget. Ini aplikasi yang kalau saya bilang bisa jadi ya ini amatirnya lah, karena ya udah otomatis gitu kan. Kalau teman-teman mau eksplorasi yang lebih dalam lagi, ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa dicoba gitu ya, tapi banyak kan berbayar sih. Kayak Filmic Pro gitu ya. Terus kemudian kalau editing pakai beberapa video editing yang bagus kayak LumaFusion gitu, itu juga bisa tuh kayaknya untuk mengatur aperture, mengatur backgroundnya lah, dia kalian jadi blur-blur gitu. Editing pakai green screen juga bisa aja kan sebenarnya, layar hijaunya kita ganti jadi gambar blurry gitu ya. Tapi ya kalau ada yang gampang, kenapa pakai yang susah gitu. Nah, itu aja dari saya untuk video kali ini. Udah segitu doang isinya gitu. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like, jangan lupa komentar-komentar gitu ya kalau ini membantu Anda.
Oh iya, terakhir aku lupa juga ya, saya lupa loh. Kalau Vocos Live yang tadi saya peragakan itu sejauh ini sih yang saya udah coba itu di iPhone dan di iPad gitu. iPadnya nggak harus iPad Pro, mau iPad generasi. Saya coba pakai punya adik saya generasi 7 kalau saya nggak salah. Itu juga bisa, harusnya generasi 6 pun bisa. Jadi kalau di platform iOS itu sejauh ini berfungsi dengan sangat baik. Tapi kalau di Android saya belum coba. Harusnya ada aplikasi sandingannya deh di Android. Jadi selamat mengeksplorasi.